Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini, di mana kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Ester. Perlu kita ketahui bahwa kitab Ester adalah kitab yang ditulis pada masa-masa pembuangan bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, itu dulunya ke wilayah Babel, saudara. Tetapi karena Babel bisa dikalahkan oleh Persia, maka orang-orang buangan Yahudi ini berpindah tuan, kira-kira seperti itu. Tadinya di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar di Babel, sekarang ke raja yang baru, yaitu Ahasiweros, Raja Persia. Nah, kitab Ester ini sungguh sangat penting bagi komunitas Yahudi, karena lewat penyertaan Tuhanlah mereka diselamatkan dari usaha pembasmian atau pembantaian ras Yahudi. Nah, kisahnya seperti apa? Kita akan mulai di pasal yang pertama. Namun sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil manfaat serta rema-rema di dalamnya, kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Haleluya. Yesus, kami naikkan syukur buat bertobat, buat penyertaan. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Oh Yesus, hati kami adalah hati hamba yang kami punya. Oh haleluya. Ya Rabo, ya Rabo. Kami bawa hati kami kepadamu, sebab Kau Allah yang berkemuran, Allah yang berkemuran, yang melebihi Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
hidup. Benar Tuhan, hanya oleh karena kemurahan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada. Seperti Engkau memelihara, melindungi bangsa Israel dari niat-niat jahat para musuhnya. Demikianlah Tuhan melindungi orang-orang percaya dari setiap tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu untuk kami semuanya. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Urapi kami Tuhan, apa yang kami baca, kami renungkan, kami mendapatkan intisari rema di dalamnya. Dengan demikian kami bukan hanya pandai mengerti firman Allah, tapi kami pandai untuk juga mempraktekannya. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Saudara, kita akan persiapkan di dalam pembacaan kita dari kitab Ester pasal yang pertama. Itu dari Alkitab kita Perjanjian Lama, halaman sekitar 525. Nah, saudara, sebelum kita membaca beberapa ayat sebagai landasan atas pembelajaran kita hari ini, saudara, bagi bangsa Israel itu memiliki banyak sekali hari-hari raya. Ya, ada hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, hari raya Purim, ya. Nah, apa itu hari raya Purim? Hari raya Purim itu adalah Israel memperingati tentang terlepasnya mereka dari niat jahat orang Persia yang namanya Haman. Mengapa Haman berniat jahat terhadap bangsa Israel pada waktu itu, yang notabene mereka ada di pembuangan di Persia? Nah, untuk mengerti landasan atau latar belakang hari raya Purim ini, kita akan menyelesaikan kitab Ester ini, saudara. Dimulai dengan apa? Dimulai dari bagaimana Ester ada di lingkungan wilayah kerajaan Persia, yang pada waktu itu rajanya adalah Ahasiweros. Nah, pengantarannya seperti apa? Mari kita baca di ayat 1, di pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 ya, 15. Demikian firman Tuhan. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Ini wilayah kerajaan Persia pada waktu itu. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar, daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai pada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-tirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gawang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini memperlihatkan bagaimana ketika Raja Ahasiweros itu mengadakan pesta besar sekali. Ya, pesta besar sekali.
mengundang banyak orang, pembesar-pembesar, kolega-kolega. Dan tujuannya bukan hanya mengadakan makan dan minum secara bebas dan terbaik makan dan minumnya itu. Tapi ada niat dari Raja Ahasiweros untuk memamerkan kekayaannya, memamerkan semua yang ada di dalam kerajaannya kepada para pembesar itu. Itu pun gak cukup. Ditambah lagi beberapa hari untuk mengadakan pesta khusus untuk rakyat. Bagaimana pesta ini betul-betul sangat meriah, ya, pesta pora yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah pesta itu, Raja Ahasiweros ingin memamerkan kecantikan ratunya atau istrinya, yaitu Wasti, Ratu Wasti. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Ahasiweros hendak memamerkan Wasti, apakah Wasti bersedia dipamerkan kepada para raja itu? Mari kita baca. Ayat 9. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Jadi rupa-rupanya para pria raja-raja pesta pora, istri-istri juga berpesta di tempat yang terpisah. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbora, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebijaksanaan zaman, karena demikian biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, dan Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Jadi ketika Ratu Wasti menolak, saudara, apa yang terjadi? Ahasiweros mengundang para cerdik cendekiawan, orang-orang tangan kanannya yang paham tentang hukum dan undang-undang. Nih, ratuku, istriku, aku panggil untuk menghadap aku, dia tidak mau. Padahal dia akan aku pamerkan kecantikannya di hadapan rakyat dan para pembesar yang hadir pada pesta ini. Menurut kalian, apa yang harus aku lakukan terhadap sikap ratu yang tidak taat untuk datang menghadap raja? Padahal pada waktu itu, ya saudara, kekuasaan Ahasiweros itu mutlak. Saking besarnya kekuasaan, para hulu balang, wakil-wakilnya, pegawai-pegawainya, termasuk wanita-wanita yang melayaninya di dalam istana itu tidak berani memandang wajahnya. Lah ini kok istri kok nggak mau dipanggil gitu, sehingga Ahasiweros marah sekali. Lalu tadi ya ingin mengambil keputusan terhadap pembangkangan Ratu Wasti ini. Saudara, kalau kita bisa melihat, kita merenungkan walaupun tidak tertulis di sini ya saudara. Ratu Wasti menolak itu memang membuat raja naik pitam. Dan ingin dibuang dari kerajaan. Wasti ingin diceraikan melalui sebuah ketetapan yang nanti diputuskan atas nasihat para penasihat-penasihat raja yang tahu hukum dan undang-undang itu. Dan keputusan raja sudah bulat. Wasti diusir dari istana, disebarluaskan berita itu kepada seluruh negeri Persia. Sehingga apa yang terjadi?
raja sudah tidak punya lagi permaisuri. Saya bisa membayangkan bagaimana kerajaan itu betul-betul membutuhkan seorang permaisuri, saudara. Karena Wasti yang memberontak seperti itu. Nah, kita akan sedikit merinci peristiwanya itu seperti apa sih? Gitu. Mengapa sampai raja mengusir Wasti itu? Saudara tahu, peristiwa ini memang terjadi di Persia. Di mana orang Yahudi buangan setelah lepas dari Babel. Babel kalah dari Persia, maka otomatis orang Yahudi, orang Israel di pembuangan itu ada di bawah kendali Raja Persia. Semua undang-undang, semua peraturan diubah dari peraturan Babel sekarang menjadi peraturan Persia. Nah, seperti kita ketahui, ketika Raja Persia yaitu Ahasuerus mengusir, mengeluarkan Ratu Wasti keluar dari istananya, maka kedudukan permaisuri kosong. Ternyata saudara, ini semua adalah skenario Tuhan. Sebab apa? Tadi saya katakan, mengapa orang Israel merayakan Hari Raya Purim? Karena sebenarnya di media Persia inilah bangsa Israel itu mendapatkan ancaman yang tidak enteng. Ancaman yang berat. Ancaman yang serius. Karena nanti ada usaha untuk apa? Orang Yahudi buangan yang ada di Persia diikhtiarkan untuk di bumi hanguskan. Dihapuskan dari sejarah kehidupan. Tetapi Tuhan punya rencana. Terusirnya Ratu Wasti nanti akan tergantikan oleh permaisuri yaitu Ester. Di mana Ester adalah orang Yahudi asli yang nanti atas perkenanan Tuhan dan perkenanan Raja Ahasuerus akan masuk dalam lingkaran kerajaan Persia itu, saudara. Dan narasi-narasi berikutnya nanti Israel mendapatkan keuntungan-keuntungan, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sebab apa? Dengan menjadinya Ester sebagai ratu di Persia, maka para buangan tersisa yang masih tersisa ini akan dikembalikan ke Yerusalem, ke tempat asal mula yaitu tanah airnya. Nah, langkah pertama supaya orang Yahudi ada di dalam lingkungan istana dan berpengaruh, mampu mendapatkan belas kasihan dari Raja Ahasuerus adalah menyingkirkan Wasti dan akan memasukkan Ester di dalam rencana dan rancangan Tuhan itu. Ini saudara, beberapa hal dapat kita pelajari. Pada waktu itu kekuasaan Persia itu sangat kuat sekali. Mampu menaklukkan Mesir, mampu menaklukkan Babel yang pada waktu itu dalam keadaan yang sungguh sangat-sangat menakutkan. Jadi intinya dengan munculnya Persia di waktu yang tepat, maka pembuangan bangsa Israel akan tergenapi setelah 70 tahun. Ya, kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel 70 tahun. Dan masa-masa kembalinya orang buangan ke Yerusalem mulai terlihat ketika apa? Ketika Babel dikalahkan oleh Persia. Nah ini, dari pembacaan kitab Ester ini saudara, di pasal yang pertama, kita bisa melihat lewat jendela bagaimana memahami latar belakang sebuah kisah umat Tuhan di tengah-tengah dunia yang sekuler pada masa pembuangan dan ketika dia ada dalam kendali Ahasuerus. Saudara tahu, di kitab Ester ini memang tidak disebutkan satupun nama Tuhan. Tidak ada muncul, saudara. Satupun nama Tuhan tidak muncul. Tetapi sekalipun nama Tuhan tidak disebutkan sekalipun, namun tangan Tuhan itu kelihatan nyata. Tangan Tuhan itu sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh bangsa Yahudi. Tangan Tuhan sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh umat buangan yang tersisa. Perlu kita ketahui, kitab Ester ini
bersamaan dengan peristiwa di mana kitab Esra mulai di pasal yang ke-6 dan ke-7. Jadi waktunya bersamaan. Orang yang kembali dari pembuangan kloter pertama sudah kembali ke Yerusalem, dipimpin oleh Zerubabel. Lalu pada kloter yang kedua dipimpin oleh Esra. Nah, pada kloter yang ketiga nanti dipimpin oleh Nehemia. Nah, masa-masa sebelum kloter yang ketiga pulang ke Yerusalem, kisah Ester ini dimunculkan. Dengan demikian, kita bisa melihat waktu yang Tuhan tetapkan 70 tahun, hampir genap pada kisah Ester ini. Bagaimana Tuhan merancang pembuangan orang Yahudi, khususnya kerajaan selatan ke Babel. Karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran mereka, karena ketidaktaatan mereka. Ya, kota Yerusalem dihancurkan, dibakar habis oleh Babel. Bait suci itu diruntuhkan, tidak ada yang tersisa. Hanya tersisa tembok barat yang sekarang dijadikan tembok ratapan bagi orang Yahudi pada masa kini. Mereka dibuang. Mereka diceraikan dari negaranya. Mereka dijauhkan dari tanah airnya. Akibat dosa yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda itu. Dan Allah menetapkan pada satu masa kalian harus keluar dari tanahmu 70 tahun. Dan menjelang selesai 70 tahun, Allah menggenapinya. Lewat apa, saudara? Lewat kebaikan Tuhan yang diberikan kepada Raja Persia. Saudara bisa bayangkan, seandainya Persia tidak menyerang Babel, Babel tidak tertaklukkan, maka mereka tetap ada dalam kendali Babel. Tapi siapa yang dapat menahan kuasa Allah? Allah punya rancangan. Allah punya rencana yang indah buat anak-anaknya. Ya, mereka dihukum. Ya, mereka mendapatkan bagian atau mendapatkan upah karena kejahatannya. Mereka dijauhkan dari bumi pertiwi. Tapi apa yang terjadi? Allah tetap mengasihi mereka. Itulah sebabnya skenario pengembalian atau pulangnya bangsa Israel, khususnya Yehuda itu ke Yerusalem, diatur oleh Tuhan. Dan kisah Ester ini sungguh sangat membuka mata kita melihat bagaimana Tuhan betul-betul melindungi, memagari, dan menggenapi rencananya bagi bangsa pilihan. Sudah lihat, sekalipun tidak ada kata Tuhan di dalam satu pun ayat di kitab Ester ini, seolah-olah Tuhan tidak muncul. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan umatnya. Tetapi kalau nanti kita selesaikan kitab Ester, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu betul-betul memagari, melindungi, menjaga umat pilihannya. Saudara, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, kadang kita juga merasakan, kok seolah-olah Tuhan gak ada ya? Ketika aku menghadapi masalah, Tuhan kemana ya? Ketika aku menghadapi problem-problem hidup yang tidak mudah ini, mana? Aku tidak bisa melihat Tuhan. Seolah-olah ketika aku mencari pertolongan kepada Tuhan, Dia memalingkan wajahnya. Saudara tahu, peristiwa itu terjadi bagi bangsa Israel yang ada di buangan ini. Memang tidak disebutkan nama Tuhan, tetapi mereka merasakan bagaimana tangan Allah yang besar itu melindungi umatnya. Sekalipun tidak ditemukan kata Tuhan di dalamnya, tetapi kasih Allah, hati Allah itu, pikiran Allah itu tertuju kepada umat pilihannya. Itulah sebabnya dengan mempelajari kitab Ester, kita harus percaya, yakin bahwa sekalipun mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Allah sekali-kali tidak pernah melepaskan tangannya untuk menopang, menolong anak-anaknya yang ada di dalam bahaya permasalahan itu.
Ini pentingnya kita belajar kitab Ester, saudara. Bangsa Israel merasakan. Itulah sebabnya mengapa mereka menjadikan peristiwa terlepasnya bangsa Israel dari usaha-usaha membumi hanguskan mereka dirayakan sebagai satu hari raya, namanya hari raya Purim. Kalau kita selidiki sejarah ya saudara, sebenarnya bangsa Israel atau bangsa pilihan ini sudah beberapa kali ingin dihapuskan dari sejarah di bumi ini. Artinya ada usaha-usaha untuk menghapus bangsa Yahudi atau orang Israel ini, umat pilihan ini, dari muka bumi ini. Kalau kita lihat dan kita ingat pelajaran kita di kitab Keluaran, bagaimana Fir'aun ya setelah memperbudak Israel selama 400 tahun. Ya, mereka mengizinkan keluar dari Mesir supaya menjadi bangsa yang merdeka, lepas dari perbudakan. Tetapi ketika Fir'aun melepaskan mereka, sudah menyeberang laut Teberau, apa yang terjadi? Fir'aun mengejar dengan pasukannya. Karena mereka berharap Israel adalah budak. Harus selalu jadi budak. Itu pikiran orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Kalau perlu, toh misalnya dia tidak kembali ke Mesir, dia harus dibinasakan semuanya. Itu usaha yang pertama. Fir'aun sangat benci kepada bangsa Israel. Yang kedua, kitab Ester ini mencatat, nanti kita dapatkan, Haman, ya, pegawai dari Ahasiweros, yang cemburu, yang iri, karena Ahasiweros memperhatikan bangsa Yahudi ini. Berusaha untuk apa? Membinasakan orang Yahudi. Di masa-masa modern, ya, Hitler berusaha apa? Melakukan genosida. Untuk apa? Membinasakan ras Yahudi. Tapi sudah lihat, sekalipun Israel atau orang Yahudi itu kecil komunitasnya, tanahnya tidak seberapa dibandingkan dengan negara tetangganya, dibanding dengan Mesir, dibanding dengan Irak atau Babel, dibanding dengan Iran atau Persia, dibanding dengan Syria, kecil. Tetapi mengapa tanah yang kecil ini, bangsa yang kecil ini, mereka tidak bisa dilenyapkan dari muka bumi? Jawabannya mudah sebenarnya. Kenapa? Karena mereka bangsa pilihan. Karena mereka biji matanya Tuhan. Karena mereka kekasihnya Allah. Ya, sering berbuat dosa dan salah. Ya, sering menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan menyisakan kaum sisanya. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya bagi bangsa Israel. Supaya lewat bangsa ini dunia bisa mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allahnya Israel. Di perjanjian baru nanti adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana seperti hidup kita ya. Orang percaya kok kadang disudutkan gitu ya, dimusuhi gitu. Tidak diberikan kelonggaran, tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Apa-apa dipersulit. Ingat, pada masa Ester, hal yang demikian juga terjadi. Tapi ingat juga, bahwa sekalipun Tuhan izinkan seperti itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Allah tidak pernah melepaskan tangannya dari tangan kita. Ini yang dapat kita pelajari dari Ester ini, saudara. Dari pasal yang pertama ini kita bisa melihat lewat jendela karya Allah. Bagaimana di tengah-tengah bangsa asing, Israel tetap aman di dalam tangan Tuhan. Bukankah dunia ini tempat yang asing buat kita, saudara? Bukankah dunia ini tempat yang asing bagi umat-umat Allah, termasuk saudara dan saya? Sekalipun kita ada di tempat yang asing, banyak usaha untuk menarik kita kepada hidup yang tidak berkenan pada Allah. Si jahat berusaha untuk menarik kita dari hadirat Allah. Tapi kalau kita tetap percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita, maka sekalipun di lingkungan asing seperti dunia ini,
tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita ada di tempat yang asing di dunia ini, tapi kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Bahkan sekalipun mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan di tanah yang asing ini, kita bisa merasakan pertolongannya, pemeliharaannya, pagar keselamatannya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, lewat pembelajaran kita hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah beriman akan janji Allah. Kalau toh kita diasingkan, kalau toh kita dibuang oleh Tuhan karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, bertobat, minta ampun. Supaya apa? Supaya anugerah Allah kembali mengalir dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita akan melihat tangan-tangan Tuhan itu yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Dan itulah Ester pasal yang pertama. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kami melihat bagaimana sekalipun satu pun kalimat atau kata Tuhan tidak tertulis dalam kitab Ester ini, tetapi tangan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu sungguh nyata untuk umat Israel pada waktu itu. Khususnya kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel dan sekarang ada dalam kuasa orang Persia itu. Bagaimana Tuhan sang sutradara kehidupan ini mengatur dengan sedemikian sehingga umat pilihan terselamatkan dari usaha-usaha pembantaian orang Persia. Kami percaya, kalau Wasti dibuang dari kerajaan Persia, itulah kehendak Allah dan ketetapan Allah. Kalau Ester menggantikan kedudukan Ratu Wasti, itu pun ketetapan dan kehendak Allah. Dengan demikian, sejarah kehidupan bangsa Israel tetap terpelihara. Bahkan sampai sekarang, Allah tetap memelihara mereka. Ajar kami memiliki iman bahwa ketika kami ada dalam penderitaan, dalam masalah, ketika kami dibuang atau di tempat yang asing seperti bumi ini, di dunia ini kami adalah orang-orang asing. Tapi kami tetap ada di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa untuk pagar keselamatan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk pembelaan-Mu. Kami percaya kalau Tuhan sanggup menolong bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan yang sama yang kami sembah sanggup menolong kami semuanya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.